Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana? Apa kabar? Kabar baik. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan baik. Nah Bapak, sebelum kita melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Pertanyaan pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Jadi pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan amnesti atau belum? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Lalu jangan lupa juga untuk disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan tensi. Jadi pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kita hari ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik atau secara khusus pada saat diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak. Jadi kompetensi yang Bapak kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaian itu apa yang Bapak ingin? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah coaching itu menemukan solusi permasalahannya. Dengan begitu coach tersebut dapat tahu cara-cara untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Jadi Bapak, ketercapaian ketika coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Iya Bapak. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan kunci sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol kembali ya. Ya Bapak. Oke, silahkan Bapak, silahkan lanjutkan pada proses coaching. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Puji Tuhan, sehat. Dan bagaimana kabar Bapak juga? Puji Tuhan, baik juga. Dengar-dengar mungkin ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu Bapak. Iya Bapak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Iya, tapi kita hanya 15-20 menit saja untuk kita bercerita sebenarnya. Jadi, apa yang mau disampaikan oleh Bapak? Jadi begini Bapak, ini terkait dengan siswa saya di kelas. Ya, Jadi perhatian selama ini ketika pelajaran matematika, siswa dia cepat mengantuk sampai terjadi keributan di kelas. Dan ada sarana dan prasarana di sekolah bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran matematika. Bisa juga memanfaatkan benda-benda konkret sehingga siswa tidak merasa bosan pada saat pembelajaran matematika. Jadi saya amati selama ini guru mengajar hanya dengan menggunakan metode ceramah saja. Jadi itu
pesan saya, Pak. Oke, baik Bapak. Kalau saya garis bawahi, ya berarti permasalahan dari Bapak ini adalah guru tidak menggunakan media pembelajaran sehingga siswa merasa mengantuk, bosan, bahkan terjadi kelilitan ketika pembelajaran matematika. Iya, betul, Bapak. Memang selama ini guru mengajar tidak menggunakan media pembelajaran. Guru hanya mengajar menggunakan metode ceramah saja. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran matematika yang disampaikan oleh guru kepada siswa di dalam kelas. Oke, baik. Jadi yang Pak harapkan adanya perubahannya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak inginkan atau dapat atau yang Bapak lihat? Saya ingin adanya perubahan, contohnya dalam menggunakan metode pembelajaran atau media pembelajaran yang menarik, sehingga murid itu tidak merasa bosan atau mengantuk, bahkan terjadi keributan ketika pembelajaran matematika di kelas. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu, pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran, metode dan model pembelajaran yang menarik merupakan cara yang luar biasa, ya Bapak. Dan itu bisa berada di level 9 atau level 10. Kira-kira di sekolah Bapak sekarang berada di level berapa ya? Sepertinya di level 5 sampai dengan 6, karena di sekolah kami mungkin guru kurang mempersiapkan materi ajar yang baik dan kurang menggunakan IT untuk membuat media pembelajaran yang menarik dan menggunakan atau digunakan untuk proses pembelajaran. Jadi kalau untuk level yang lebih tinggi lagi kelihatannya sulit. Jadi masih di level 5 sampai dengan 6. Ya. Oke, baik Bapak. Di level 5-nya Bapak, mungkin kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih menarik atau lebih bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan sampai dengan level 7, karena kalau untuk level yang lebih tinggi sepertinya agak sulit, mengingat guru-guru belum menguasai IT yang digunakan dalam proses pembelajaran kelas. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan untuk perubahan. Oke, baik Bapak. Dilihat dari level 5 ke level 7-nya, ya kira-kira apa usaha Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring antara saya dengan rekan guru secara fase face to face atau empat mata. Oke, baik Bapak, luar biasa. Nah, untuk mentoring ini nanti Bapak akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ada atau tidak
strategi yang mungkin karena Bapak Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman itu merasa nyaman dengan penyampaian itu. Jadi kalau bukan mentoring, saya mencoba untuk konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop, tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran matematika dengan menggunakan media, metode dan model pembelajaran yang menarik dan yang bervariatif. Ya, berarti tadi Bapak sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan dan workshop. Dari strategi-strategi ini kira-kira Bapak untuk saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi itu yang mana? Untuk sementara mungkin sepertinya mentoring, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, membutuhkan waktu yang cukup dan membutuhkan biaya, dan harus mencari narasumber yang berkompeten. Jadi mungkin untuk saat ini yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring. Oke Bapak, luar biasa sekali ya Bapak. Kegiatan mentoring ini kira-kira dengan cara berkolaborasi ya Pak, dengan rekan kerja di sekolah. Ya, Kira-kira kapan ya Bapak akan melaksanakan mentoring ini? diharapkan secepatnya saya akan lakukan. Yang pertama itu berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah untuk melakukan kegiatan mentoring ini. Oke, luar biasa Bapak. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Ya, dari percakapan kita hari ini yang saya harapkan atau mendapat gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan-rekan kerja di sekolah yang lebih paham tentang penggunaan IT dan media pembelajaran yang menarik serta yang bervariatif. Puji Tuhan, Bapak sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif ya. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah melakukan kegiatan mentoring. Saya ingin sekali untuk mendengarkan cerita selanjutnya. Mungkin percakapan kita hari ini cukup dulu ya Bapak. Semoga rencana Bapak untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan lancar. Ya Bapak, terima kasih banyak karena sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan semoga apa yang saya rencanakan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bapak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya Bapak. Baik. Oke, semoga kita bisa bercerita-cerita lagi di lain waktu Bapak. Selamat pagi Bapak. Oke, itu saja ya Bapak. Selamat pagi. Oke, luar biasa Bapak sudah melakukan coaching di mana saya sebagai pengamat. Jadi Bapak sudah melakukan coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di pasca observasi. Yang pertama,
Apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yakni dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bapak, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi Bapak sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bapak, kompetensi apa lagi yang Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Ya, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya nanti bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Baik Bapak, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih dan semangat pagi. Selamat.